Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Sandi Fareza dengan NIM 200523629220 akan melakukan pemodelan untuk plat beton bertulang dengan menggunakan program Tekla Structures. Berikut ini merupakan contoh plat yang akan saya buat nantinya menggunakan program Tekla Structures. Adapun untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita harus membuat new model terlebih dahulu. Kita klik new, lalu kita bebas kita beri nama apa. Di sini saya tetap menggunakan new model 1. Lalu kita klik create. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, setelah terbuka seperti ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah dari grid-nya. Nah, caranya yang pertama kita pilih grid-nya, lalu kita masuk ke properties. Di sini untuk ukuran plat yang akan dibuat adalah panjang 5 meter dan lebar 3 meter, sehingga kita masukkan pada koordinatnya. Untuk X-nya 0 dan 5000, lalu untuk Y nya 0 dan 3000. Sedangkan untuk Z di sini kita hanya masukkan 0, lalu kita klik modify, maka grid akan terbentuk seperti ini, dan kita bisa klik kanan pada keluar dari grid, lalu kita pilih fit work area to entire model. Baik, langkah selanjutnya adalah kita harus membuat platnya terlebih dahulu dengan cara kita masuk ke menu concrete, lalu kita pilih slab, dan juga kita pilih create concrete slab. Di sini kita harus masukkan dulu beberapa properties. Yang pertama di sini untuk thickness atau ketebalan. Di sini saya menggunakan 120 mm. Lalu untuk material, di sini saya menggunakan C25. Kita apply, lalu OK. Dan untuk class-nya, class di sini hanya berfungsi untuk pemilihan warna. Jadi di sini saya menggunakan class 1. Lalu untuk case unitnya, case unit menggunakan case in place. Nah, lalu untuk membuatnya kita bisa klik kiri pada salah satu titik terlebih dahulu, lalu kita tarik ke titik yang lain seperti ini. Nah, maka secara otomatis plat beton ini sudah terbentuk, namun belum dengan tulangannya. Selanjutnya kita akan membuat untuk tulangan dari plat ini. Untuk mempermudahnya, kita masuk dulu ke bagian view, lalu untuk renderingnya kita ubah ke part shaded wireframe. Di sini fungsinya adalah untuk si plat yang sudah kita buat ini sedikit transparan, sehingga memudahkan kita untuk melihat tulangan yang sudah kita buat. Nah, untuk membuatnya, kita bisa masuk ke bagian kanan ini, ada application and component. Di sini kita bisa search, yaitu slab bars. Di sini yang nomor 18 bisa kita klik, lalu kita klikkan di plat yang sudah kita buat. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, di sini untuk tulangan pada plat bisa terbentuk seperti ini. Namun di sini kita perlu melakukan beberapa penyesuaian dengan cara kita klik pada tulangannya, kita klik 2 kali. Nah, di sini saya hanya ingin menggunakan tulangan dari komponen ini di bagian bawah saja. Maka untuk create bars ini
kita hanya pilih bottom side, lalu kita masuk ke menu bottom bars. Di sini karena sesuai dengan gambar yang sudah dibuat sebelumnya, tulangan yang digunakan adalah tulangan dengan diameter 10 dengan jarak 150 mm. Maka ini kita masukkan ke properties yang ada. Diameter kita pilih 10 main, lalu untuk spacing of primary bars kita masukkan 150, lalu ini juga grid kita masukkan T, lalu diameter juga sama 10 main, spacingnya juga sama 150. Di sini kita isikan 80. Lalu dikarenakan saya ingin membuat setiap ujung dari tulangan ini memiliki sudut 135 derajat, maka di sini untuk default kita ganti jadi 135 degree semuanya. Dan untuk band length-nya kita isikan 40. Lalu kita modify, kita apply, dan kita OK. Nah, maka tulangan di sisi bawah plat akan terbentuk sedemikian rupa sesuai dengan yang kita masukkan tadi untuk propertiesnya. Lalu selanjutnya kita akan membuat tulangan di bagian sisi atas dari plat. Namun sebelumnya kita harus masuk ke menu edit, lalu kita masuk ke point dan pilih yang add any position. Kita bisa pilih di salah satu ujung dari plat beton seperti ini. Nah, fungsi dari titik ini adalah kita ingin menggunakan titik ini sebagai titik bantu dalam membuat tulangan di bagian sisi atas. Nah, untuk ukurannya kita mengikuti dari ukuran tumpuan dan juga lapangan di bagian plat ini. Lalu kita bisa kopikan titik ini sepanjang arah X dan juga sepanjang arah Y sesuai dengan ukuran tumpuan dan juga lapangan. Dikarenakan tadi untuk bentang Y nya adalah 3000 mm, maka untuk bagian tumpuan itu setelah kita hitung yaitu 25% dari panjang bentang, maka diketahui bahwa untuk daerah tumpuan ini sepanjang 750 mm. Maka bisa kita copy spesial linear, lalu kita masukkan untuk DY nya di sini 750, kita kopikan, lalu 750 kita tambahkan lagi dengan 1500, maka hasilnya adalah 2250. Kita kopikan, dan yang terakhir di 3000 kita kopikan lagi, lalu kita OK. Setelah itu kita pilih keempat titik yang sudah kita buat baru saja. Kita copy spesial linear, lalu kita kopikan untuk ke arah X nya. Dikarenakan panjang X ini adalah 5000 mm, maka untuk daerah tumpuan sebesar 1250 kita kopikan, lalu 1250 ini kita tambahkan dengan 2500, maka kita masukkan 3750, dan yang terakhir adalah 5000. Oke, maka semua titik sudah terbentuk dan kita bisa mulai membuat tulangannya untuk di bagian atas. Sebelumnya kita masuk ke
kita klik kanan dan kita klik interrupt untuk mengakhiri perintah-perintah sebelumnya. Lalu kita masuk ke menu rebar, dan kita pilih bar group. Sini langkahnya hampir sama dengan pemodelan sebelumnya. Kita klik dulu di bagian pelatnya, lalu kita tarik dari ujung kiri ke ujung lainnya, lalu klik scroll pada mouse dan tarik dari belakang ke depan. Nah, maka tulangan terbentuk sedemikian rupa. Namun di sini kita harus melakukan penyesuaian terhadap propertiesnya dengan cara kita klik pada tulangannya, lalu kita masuk ke bagian properties. Di sini untuk size-nya kita gunakan juga sama seperti di bawah tadi, yaitu 10. Lalu untuk class-nya di sini saya ingin menggunakan class 14. Lalu untuk hooks at start dan at end-nya kita gunakan 135 derajat dengan radius 20 mm dan length-nya 40 mm. Begitu juga untuk at end, kita isikan sama. Lalu untuk cover thickness, on plane kita isikan 25 mm, from plane 25 mm. Lalu untuk startnya kita isikan min 120, dan untuk target spacing value nya kita isikan 150. Lalu kita klik modify, maka tulangan juga secara otomatis terbentuk seperti ini. Kita pastikan tidak ada tulangan yang saling menabrak satu sama lain. Lalu selanjutnya kita harus membuat tulangan yang sama di sisi yang lain dari pelat ini. Namun kita tidak perlu membuatnya dari awal, kita hanya perlu mengkopikan dari tulangan yang sudah kita buat menuju ke bagian yang ingin dipasangkan. Kita tinggal klik pada tulangannya, lalu kita masuk ke menu edit, lalu copy. Kita pilih di salah satu titik yang akan kita jadikan acuan. Saya gunakan di sini. Lalu kita kopikan ke arah sebaliknya. Nah, maka tulangan juga sudah terbentuk di sisi yang lain. Lalu kita akan membuat tulangan untuk di arah X nya. Caranya juga sama, masuk ke menu rebar, pilih bar group, kita klik pada pelatnya, lalu kita tarik dari titik sebelah kiri ke titik sebelah kanan, lalu klik scroll pada mouse dan tarik dari belakang ke depan. Lalu untuk propertiesnya kita juga mengikuti yang tadi. Biasanya ketika kita sudah mendefine properties untuk satu rebar, selanjutnya propertiesnya masih akan sama. Jadi di sini kita hanya ingin memeriksa apakah propertiesnya sudah sama. Untuk diameternya 10 mm, lalu untuk hooksnya juga sudah sama semuanya seperti yang kita inputkan tadi. Nah, seperti tadi kita juga bisa kopikan tulangan di bagian sisi kiri ini ke sisi kanan. Caranya juga sama, kita pilih tulangannya, kita masuk ke menu edit, copy, lalu kita kopikan ke sisi yang lain. Nah, di sini tulangannya sudah terbentuk, namun masih ada bagian yang kurang untuk tulangannya.
kita bisa masuk lagi ke menu rebar, kita pilih bar group, lalu di sini kita membuat tulangan sedikit berbeda karena kita pilih terlebih dahulu untuk dari platnya, lalu kita tarik dari belakang ke depan, lalu klik scroll pada mouse dan tarik dari kiri hingga ke kanan seperti ini. Oh mohon maaf, di sini terbalik, maka untuk arahnya berarti kita pilih bar group terlebih dahulu, lalu kita pilih pada platnya, kita pilih titiknya berarti dari depan ke belakang, lalu klik scroll pada mouse dan tarik dari kiri hingga ke kanan seperti ini. Ya, tulangan sudah terbentuk juga di sisi ini. Sama seperti tadi, kita bisa kopikan tulangan ini menuju ke sisi satunya dengan cara masuk ke menu edit, copy, pilih titiknya sebagai acuan dan kopikan di sisi yang lain. Begitu juga untuk di daerah arah X ini, di sini masih terdapat kurang tulangan, maka kita masuk ke menu rebar, lalu bar group, dan kita buat seperti tadi. Kita klik untuk platnya terlebih dahulu, lalu kita tarik dari depan ke belakang, klik scroll pada mouse dan tarik dari kiri hingga ke kanan. Baik, tulang sudah terbentuk dan kita kopikan ke sisi yang lain. Edit, copy, pilih titiknya dan kopikan di sisi yang lain. Baik, di sini semua tulangan sudah terbentuk. Namun ketika kita lihat lebih lanjut, di sini untuk tulangan yang arah X dan arah Y posisinya masih sejajar, sehingga mereka saling bertabrakan satu sama lain. Maka yang perlu kita lakukan di sini, kita harus mengubah ketebalan selimut betonnya untuk salah satu tulangan. Di sini yang ingin saya ubah adalah untuk tulangan yang searah sumbu X dari plat ini. Mohon maaf, sumbu Y. Jadi kita pilih untuk tulangannya. Lalu kita masukkan di cover thickness-nya. Untuk di bagian on plane kita isikan 38, lalu klik modify, maka dia akan turun. Kita cek apakah masih bertabrakan. Nah, di sini sudah posisinya sudah pas, maka kita bisa lanjutkan untuk mengubah dari properties tulangan yang lainnya. Namun yang diubah hanya yang searah dengan sumbu Y bangunannya. Kita masukkan di bagian on plane nya 38. Baik, setelah kita ubah semuanya, kita cek terlebih dahulu apakah semua tulangan sudah berada di posisi yang tepat. Baik, semuanya sudah ada di posisi yang tepat, maka dengan demikian untuk proses pendetailan dari plat ini sudah selesai kita lakukan. Kita bisa lihat lagi untuk di bagian view rendering, misal kita gunakan path render. Nah, di sini tulangan untuk di bagian dalam platnya tidak terlihat, dan misal kita ingin melihatnya, kita bisa menggunakan parts wireframe, atau kita juga bisa menggunakan parts shaded with wireframe. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
Atas segala kekurangannya saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.